Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah indikator asam basa. Untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya karena akan sangat berbahaya. Contohnya asam sulfat yang dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai air aki. Bila asam sulfat terkena tangan, akan melepuh seperti luka bakar, dan bila terkena mata, akan mengakibatkan kebutaan. Contoh lain adalah natrium hidroksida, yang banyak digunakan untuk membersihkan saluran air bak cuci. Bila terkena tangan, akan terasa licin dan gatal-gatal, serta tangan mudah terluka iritasi. Jadi, bagaimana cara mengenali zat bersifat asam atau basa? Cara yang tepat untuk menentukan sifat asam dan basa adalah dengan menggunakan zat penunjuk yang disebut dengan indikator. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan asam dan basa. Ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan untuk membedakan larutan yang bersifat asam dari larutan yang bersifat basa, antara lain kertas lakmus, larutan indikator, dan indikator alami. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut sampai selesai. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari definisi indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat digunakan untuk menunjukkan sifat suatu zat berdasarkan perubahan warnanya yang khas. Indikator dapat berasal dari bahan alami dan bahan buatan. Sedangkan indikator asam basa adalah suatu senyawa organik yang berubah warna dengan berubahnya pH atau derajat asam. Indikator asam basa yang sering digunakan antara lain kertas lakmus, indikator universal, dan pH meter. Indikator asam basa umumnya berupa asam organik lemah atau basa organik lemah yang mempunyai dua warna dalam pH larutan yang berbeda. Umumnya, indikator yang dipilih pada titrasi asam basa adalah indikator yang mempunyai kisaran harga pH yang berada pada sekitar pH titik ekivalen. Nah, kita lanjut ke pembahasan jenis indikator asam dan basa. Secara umum, indikator asam dan basa ada dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari alam seperti tumbuh-tumbuhan. Sedangkan indikator asam basa buatan dibuat oleh manusia, biasanya berupa bahan-bahan kimia. Berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan seperti daun, mahkota, kulit dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Indikator alami dibuat dari bahan alami dengan cara sederhana, yaitu dengan mengekstrak bahan-bahan alami dengan pelarut tertentu seperti air, alkohol, atau campuran keduanya. Bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan atau basa bisa digunakan sebagai indikator alam, misalnya bunga, umbi, dan batang. Perubahan warna indikator alami bergantung pada warna jenis tanamannya, misalnya kunyit, ekstrak bunga mawar, ekstrak bunga sepatu, kulit manggis, kubis ungu, pacar air, dan bunga bougainville. Berikut ini ditampilkan perubahan warna beberapa indikator alami. Kol ungu dalam asam akan berwarna merah, sedangkan dalam basa akan berwarna hijau. Jadi perubahan warna indikator bergantung pada jenis tanamannya. Sedangkan kunyit pada asam akan berwarna kuning dan pada basa akan berwarna merah jingga. Untuk lebih lengkapnya, bisa kalian lihat pada tabel berikut beberapa perubahan warna indikator alami dalam suasana asam maupun suasana basa. Kita beralih ke indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator yang sudah dibuat di laboratorium atau di pabrik bahan kimia. Misalnya kertas lakmus, lakmus merah dan biru, indikator universal, pH meter, fenolphthalein, metil orange, dan metil merah. Indikator ini bisa digunakan untuk analisis secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Indikator buatan yang paling sering digunakan adalah indikator universal. Ini merupakan campuran bermacam-macam indikator. Indikator universal bisa menunjukkan perubahan warna yang sangat halus untuk rentang pH 1 sampai 14.
Indikator universal berbentuk kertas, batangan, atau stick dan berwujud cair. Selain untuk menentukan sifat asam basa, indikator universal bisa juga dipakai untuk menunjukkan pH larutan. Nah, berikut ini ditampilkan perubahan warna dari larutan mulai dari pH paling rendah sampai pH yang paling besar. Indikator buatan lainnya contohnya fenolftalen yang dalam larutan asam bening, sedangkan dalam larutan basa berwarna merah muda. Sedangkan untuk kertas lakmus terdiri dari dua, ada lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus terbuat dari lumut kerak dan memiliki beberapa keunggulan, misalnya sukar teroksidasi oleh oksigen di udara sehingga dapat disimpan lebih lama. Dan yang kedua, lakmus mudah diserap oleh kertas sehingga umumnya untuk indikator lakmus menggunakan kertas. Dan perubahan warna pada kertas lakmus sangat jelas. Di dalam larutan asam, lakmus merah akan tetap merah dan dalam larutan basa, lakmus merah akan berubah menjadi biru. Indikator buatan selanjutnya adalah pH meter. Penggunaan alat ini dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. pH meter ini akan menunjukkan angka atau skala yang menunjukkan pH dari larutan yang diuji tersebut. pH meter bekerja berdasarkan prinsip elektrolit atau konduktivitas suatu larutan. pH meter mempunyai elektrode yang dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Nah, berikut ini ditampilkan beberapa perubahan warna atau rentang pH transisi indikator buatan, mulai dari bromtimol biru, metil merah, dan fenolftalen. Kita lanjut ke cara kerja indikator asam dan basa. Prinsip kerja yang kita jadikan sampel di sini adalah lakmus. Lakmus membentuk kesetimbangan ketika dilarutkan dalam air. Penambahan ion hidroksida akan menggeser kesetimbangan ke kiri, sedangkan pada saat ditambahkan ion hidroksida akan menggeser kesetimbangan ke kanan, sehingga lakmus akan berubah warna sesuai dengan jenis larutannya. Berikut ini ditampilkan tabel perubahan warna dengan naiknya pH serta jangkauan pH beberapa indikator, mulai dari asam pikrat sampai 135 trinitrobenzena yang range pH-nya dari 12 sampai 14. Harus diingat bahwa titik ekivalen titrasi merupakan titik di mana campuran dua zat pada perbandingan yang tepat sama, sehingga pemilihan indikatornya harus berada pada sekitar titik ekivalen titrasi. Pembahasan selanjutnya adalah cara membuat atau mengekstraksi beberapa indikator alami. Kita mulai dari indikator alami yang pertama, yaitu kubis ungu dengan bahan utama kubis ungu sekitar 2 gram dan alkohol 70% sekitar 20 cc. Untuk alatnya bisa kalian lihat pada slide berikut. Cara membuatnya bisa kalian lihat pada slide berikut. Kita lanjut ke indikator yang kedua, indikator dari bunga mawar merah. Bahan utamanya mahkota bunga mawar dan alkohol 70%. Untuk alatnya bisa kalian lihat di sini. Kemudian untuk cara kerjanya hampir sama dengan indikator kubis, mulai dari proses penggerusan sampai proses penyaringan. Kita lanjut ke indikator alam yang ketiga, indikator kayu secang. Bahannya sama, kayu secang dan alkohol 70%. Alat-alatnya juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Cara membuatnya, kayu secang dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan dalam beker gelas, lalu direndam dengan alkohol sampai 15 menit, kemudian siap disaring. Umumnya, indikator asam basa alami dibuat dari bagian tanaman yang berwarna mencolok. Bagian tanaman tersebut mengandung senyawa antosianin yang merupakan senyawa fenol dari golongan flavonoid yang tersebar dalam tumbuhan. Antosianin inilah yang akan berubah warna sesuai dengan perubahan pH. Umumnya bunga yang berwarna ungu sampai biru merupakan indikator basa, sedangkan bunga yang berwarna merah bersifat asam, sehingga bila ditambahkan natrium hidroksida akan berubah menjadi biru. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal dan pembahasan tentang trayek pH pada indikator. Nah, silahkan perhatikan soalnya baik-baik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan dua cara.
Cara yang pertama, kita masing-masing mendata trayek pH untuk air limbah X dan air limbah Y. Nah, kita lihat skala terkecilnya. Setelah melalui analisa, kita bisa mengetahui bahwa trayek untuk limbah X dari 6,3 sampai 8,3. Sedangkan untuk limbah Y, trayek pH-nya mulai dari 5,4 sampai 6,3. Jika kalian masih bingung dengan cara 1, kita bisa menggunakan cara 2, yaitu menggunakan garis bilangan yang biasanya dipakai dalam matematika. Perhatikan baik-baik arahnya. Misalnya untuk limbah X pada metil merah dia berwarna kuning, perhatikan kuning ada di sebelah kanan, berarti arah arsirannya ke kanan. Daerah yang paling banyak diarsir merupakan jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya. Dari hasil perhitungan kita peroleh hasil yang sama antara cara 1 dan cara 2. Nah, itulah pembahasan kita tentang indikator asam basa, mulai dari uraian materi sampai contoh soal dan pembahasannya. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.